Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang parallel processing dan serial processing dalam sebuah mata kuliah komputasi paralel. Langsung saja, parallel processing dan serial processing. Di sini terdapat gambaran bagaimana sebuah parallel processing dan serial processing. Di sini terlihat gambarannya bahwa serial processing ini hanya memiliki satu proses gitu ya, dan seri begitu. Kalau parallel processing ini prosesnya itu memiliki banyak proses gitu, tidak hanya satu, dan bentuk itu paralel atau vertikal gitu. Langsung saja ke penjelasannya. Jadi ada konsep parallel processing. Konsep keparalelan itu sendiri dapat ditinjau dari aspek desain mesin paralel, perkembangan bahasa pemrograman paralel, atau dari aspek pembangunan dan analisis algoritma paralel. Pengertian dari parallel processing itu sendiri adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan dengan tujuan untuk meningkatkan performa komputasi. Jadi parallel processing ini menggunakan lebih dari satu CPU dalam menjalankan sebuah program, dan pastinya itu akan lebih efektif dan cepat gitu ya, karena menggunakan lebih dari satu CPU. Dan untuk performa komputasinya juga akan meningkat gitu, jika menggunakan parallel processing. Kemudian di sini salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Komputasi paralel membutuhkan yang pertama itu ada algoritma, kedua ada bahasa pemrograman, yang ketiga ada compiler. Selanjutnya arsitektur paralel. Yang pertama ada SSID, kedua ada SIMD, yang ketiga ada MISD, yang keempat ada MIMD. SISD atau Single Instruction Single Data, komputer ini memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer ini adalah tipe komputer konvensional. Menurut mereka, tipe komputer ini tidak ada dalam praktik komputer paralel karena bahkan mainframe pun tidak lagi menggunakan satu prosesor. SSD ini tipe dari parallel processing yang menurut saya itu kuno begitu ya. Terbilang kuno karena hanya menggunakan satu prosesor dan satu instruksi saja. Ini mungkin tipe parallel processing atau komputer yang digunakan pada zaman dulu begitu. Dan kalau masa sekarang ini tidak ada lagi yang menggunakan tipe komputer SSD ini karena itu tadi terbilang kuno begitu. Sini gambarannya dari SSD komputer hanya menggunakan satu prosesor dan satu instruksi saja. Kemudian untuk selanjutnya ada SIMD atau Single Instruction Multidata. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tetapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level log step. Komputer vektor adalah salah satu komputer paralel yang menggunakan arsitektur ini. Kalau tadi itu SSD itu hanya memiliki satu prosesor, kalau SIMD ini memiliki lebih dari satu prosesor, tapi sama dalam mengeksekusi datanya itu hanya satu instruksi saja. Gambarannya seperti ini. Kemudian ada MISD atau Multi Instruction Single Data. Teorinya komputer ini memiliki satu prosesor dan mengeksekusi
beberapa instruksi secara paralel, tetapi praktiknya tidak ada komputer yang dibangun dengan arsitektur ini karena sistemnya tidak mudah dipahami. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD. MISD ini hanya memiliki satu prosesor, tapi bisa menginstruksi data secara paralel begitu ya. Tapi ya itu dia tadi, tidak mudah dipahami begitu. Hanya satu prosesor tapi mau menginstruksi banyak data, kan itu tidak mustahil gitu ya. Jadi sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD ini. Gambarannya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada tipe MIMD atau Multi Instruction Multi Data. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer ini yang paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel. Bahkan banyak superkomputer yang menerapkan arsitektur ini. Nah, mungkin tipe MIMD ini terbilang modern gitu ya, yang banyak digunakan di masa sekarang ini karena memiliki lebih dari satu prosesor dan bisa mengeksekusi banyak data gitu. Dan bahkan banyak superkomputer yang menerapkan arsitektur ini. Kemudian di sini ada komponen-komponen utama arsitektur komputer. Yang pertama prosesor atau CPU, yang kedua memori, ketiga sistem operasi atau OS, yang keempat cluster middleware, kelima programming environment dan software tools. Keenam ada user interface, yang ketujuh aplikasi, yang kedelapan jaringan. Sini ada FVM atau Parallel Virtual Machine. FVM adalah paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer. FVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Implementasi FVM yang pertama FVM versi 3.45 atau 3.4.5 merupakan virtual machine dan routine untuk komputasi paralel. Kedua, RSA atau remote shell, aplikasi untuk autentikasi dan komunikasi proses antar komputer. Ketiga, XPVM versi 1.2 merupakan interface grafis untuk FVM dengan animasi eksekusi komputasi paralel yang dapat dilihat di layar. Selanjutnya ada MPI, Message Passing Interface, sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel dengan spesifikasi library pemrograman untuk meneruskan pesan atau message passing yang diajukan sebagai standar oleh berbagai komite dari vendor, pelaksana, dan pemakai. MPI menyediakan fungsi-fungsi untuk menukarkan antar pesan. Kegunaan MPI. Kemampuan MPI digunakan untuk menginterpretasikan bahasa pemrograman matrik, kemampuan dynamic linking dan bahasa tersebut. Fungsi library dari paket MPI dapat digabungkan dengan dynamic extension dengan cara menghubungkan bahasa pemrograman tersebut dengan bahasa C, C++ atau Fortran. Hal ini telah dilakukan untuk menciptakan toolbox MPI atau MPI-TB untuk kebutuhan MATLAB dan bahasa pemrograman GNU Octave oleh Fernandez Baldomero. Kegunaan lain dari MPI yang pertama, untuk menulis kode paralel secara portable, kedua mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel, dan yang terakhir menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Implementasi MPI yang pertama ada MPI-CH atau MPI Semeleon. Yang kedua MPI-CH2 ada implementasi Message Passing Interface atau MPI. Yang ketiga, MPI merupakan standar spesifikasi library untuk program message passing yang diajukan sebagai standar oleh vendor, implementer, dan user. Nah, yang tadi itu kan beberapa konsep dari parallel processing, penjelasan tentang parallel processing yang
Kedua ini penjelasan tentang serial processing. Serial processing atau disebut juga mainframe, pada generasi ini programmer berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Tidak terdapat sistem operasi, operasional mesin dikontrol dengan konsol yang berupa display, like, toggle switch, input device dapat berupa card reader, sedangkan output device dapat berupa printer. Tidak terdapat mekanisme penjadwalan atau scheduling dinamis, karena programmer menentukan alokasi waktu setiap job yang akan dikerjakan. Sistem awal ini menunjukkan dua masalah utama, yaitu scheduling. User bisa mendapatkan masalah dan tidak bisa menyelesaikannya, tetapi dipaksa untuk berhenti sebelum menyelesaikan masalahnya. Kedua ada stop time. Sebuah program yang dipanggil job dapat terlibat memuat compiler ditambah high level bahasa program atau source code ke dalam memori, menyimpan program yang sudah dikompil atau objek program, dan memuat serta menghubungkan objek program dengan fungsi umum. Mode operasi ini bisa diistilahkan sebagai serial processing. Dan tadi penjelasannya, kalau serial processing itu disebut juga mainframe. Nah, mainframe ini merupakan sebuah komputer yang digunakan untuk memproses aplikasi dan data yang besar dengan harganya yang sangat mahal dan fungsinya juga untuk mengolah data dan aplikasi yang sangat besar. Komputer mainframe hanya mampu digunakan oleh perusahaan yang besar pula seperti pemerintah dan bank. Mainframe dapat melayani ratusan bahkan ribuan pengguna secara bersamaan. Selain mahal, komputer ini menghabiskan daya listrik yang besar. Kegunaan mainframe di bidang perbankan adalah untuk transaksi, dan di bidang pemerintahan biasanya digunakan untuk sensus, pajak kendaraan, keperluan militer, dan riset penelitian. Kelebihan dari mainframe dapat membuka beberapa aplikasi dalam waktu bersamaan. Kedua, menggunakan teknologi time sharing, yang kecepatan kerja prosesornya hingga 1 GOPS atau Giga Operation per Second. Kekurangannya, karena ukurannya yang besar, maka diperlukan ruangan yang besar untuk menyimpannya. Harganya pun sangat mahal, interface dengan pengguna masih menggunakan teks, kerjanya sangat lama, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Ada beberapa komponen hardware dalam sistem mainframe. Pertama ada CPU, kedua communication device, disk storage device, dan tape. CPU pada mainframe CPU terdiri dari beberapa komponen, yaitu prosesor, memori, dan channel. Communication device yaitu alat atau perangkat yang digunakan dalam sistem jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dalam jarak yang jauh. Contoh hub, regulator, switch, modem. Pada sistem jaringan mainframe, perangkat yang digunakan adalah communication controller. Disk storage device merupakan penyimpanan data dalam sistem komputer mainframe yang berupa disk. Kapasitas storage bisa mencapai ribuan gigabyte. Tape di sini bukan tempe, bukan ya. Tape di sini merupakan media perangkat untuk mentransfer data dari disk ke cartridge. Transfer rate bisa mencapai 40.000 kilobyte per second. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari parallel processing dan serial processing. Menurut saya, yang jika harus memilih itu, ya mending pakai parallel processing saja, karena itu tadi lebih efektif dan cepat begitu, karena menggunakan beberapa CPU atau prosesor, dan juga dikerjakannya itu secara bersamaan. Kalau serial itu kan tadi banyak kekurangannya begitu ya, hanya satu proses dan juga hanya menggunakan satu CPU saja begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.